Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianti, NIM 22801018, kelas A22. Tugas final semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu oleh Bapak Dr. Kasman, SPDI MPDI. Baik, sebelum kita masuk ke bab 1 pendahuluan, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengulur waktu, langsung saja kita pada bab 1 pendahuluan, yaitu pada dasarnya intelijensi bermuara pada psikologis yang terkait dengan status sosial manusia. Faktor lingkungan dan pendidikan tentunya mempunyai pengaruh signifikan terkait perkembangan intelijensi manusia itu. Oleh sebab menganalisis intelijensi dari berbagai sudut ilmu pengetahuan merupakan dasar untuk mengetahui apa sebenarnya hakikat intelijensi bagi manusia dan terhadap pendidikan. Bagian bab 2 pembahasan. Pada poin A ada pengertian intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligere, artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut William Stern, intelijensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Psikologi hakikatnya ialah ilmu tentang tingkah laku. Jadi mengenai intelijensi tingkah laku dapat dibagi dalam tingkah laku yang hanya sedikit membutuhkan intelijensi dan tingkah laku banyak membutuhkan intelijensi. Misalnya, seseorang yang berada di taman, ia hanya menikmati bunga-bunga yang memiliki warna-warni dan tidak membutuhkan intelijensi yang tinggi. Tetapi apabila ia menghitungnya dan mengelompokkan bunga-bunga itu menjadi warna yang sama dan memisahkan jenis dan nama bunganya masing-masing, maka dalam hal ini membutuhkan intelijensi yang sangat tinggi. Bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi sehingga terdapat perbedaan intelijensi seseorang dengan yang lain ialah 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. 2. Kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. 3. Pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Poin 4. Minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Manipulate and exploring motives. Bagian C, ciri-ciri perbuatan intelijensi. Ada beberapa ciri-ciri perbuatan intelijensi yaitu sebagai berikut. 1. Masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah yang baru bagi bersangkutan. 2. Perbuatan intelijen sifatnya bertujuan untuk mencapai tujuan yang hendak diselesaikan, dicarinya jalan yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Saudara kehilangan ballpoint di suatu lapangan. 3. Masalah yang harus mengandung tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. 4. Keterangan pemecahan harus dapat diterima oleh masyarakat. 5. Dalam berbuat intelijen, seringkali menggunakan daya mengabstrak. 6. Perbuatan yang intelijen bercirikan kecepatan. 7. Membutuhkan pemusatan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu pemecahan yang dihadapi. Poin D, pengukuran tes intelijensi dan manfaatnya. Dapatkah intelijensi atau kecerdasan itu diukur? Bagaimana kita dapat menentukan kecerdasan tidaknya seseorang? Salah satu caranya ialah dengan menggunakan tes yang disebut. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di atas, kita dapat mengetahui kecerdasan seseorang. Adapun kegunaan tes intelijensi selain dibutuhkan untuk pergaulan sehari-hari, juga dibutuhkan untuk berbagai jenis kebutuhan, misalnya
1. Bagi staf sekolah terutama guru memerlukan hasil-hasil pengukuran intelijensi murid-muridnya, terutama untuk bahan pembimbing dan pelajarannya. 2. Konselor atau penyuluh memerlukan hasil pengukuran intelijensi sebab banyak hambatan dan derita anak yang salah satu sebabnya terletak dalam tingkat intelijensi. 3. Psikiater juga memerlukan hasil pengukuran intelijensi. Hal ini untuk mengetahui kelainan psikis individu pasiennya. Baik, dari hasil pemaparan materi saya akan tutup materi yang saya bawakan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.